Gusti Allah ada perkara tapi ini kok betul. Terus kalau kita merasa alhamdulillah petoat bi Allah itu bastu. Mon aduh kok bi Allah petak petoat. Jadi kobet berarti. Saja. Berarti apa itu lebih diharapkan? Kalau lantai petoat. Tapi bukan masalah diharapkan atau tidak. Lagi Kira kan contohnya berarti kurang besok pas. terlalu ke covid terlalu ke besok. Contohnya memang kurang pas di rumah. Lanjut Pak. Itu kan pemberian itu. Jadi pemberian itu kalau diberi covid ya Allah ya tetap covid. Kalau besok ya diberi besok ya besok. Cuma kalau suruh memilih, memang dua-duanya itu Iya, ditakuti, Pak. lebih ditakuti besok. Karena di makalah sebelumnya kan begini. Jadi basatoka ayyuhal arif. Allah menjadikan kamu basat. Kaila yubkika. Kaila yubkika ma'al qabdi. Agar ya tidak tetap kobedo oleh satu alladzi fihi qahrun li nafsika wa in kana fihi naf'un laka Babasatoka. wa qabadoka kaila yatruka kama albasti allati fihi haddun laha. Oleh Allah diberi kobat ya diberi kobat agar ya tidak senantiasa Bestu. jadi dijadikan silih berganti. Ada tawa, ada tangis. Wa akhrajaka anhuma bi fanaika an nafsika wa baqaika bihi kaila takuna bi syai'in duna. Dan dikeluarkan dari keduanya agar ya tidak bergantung dengan sesuatu Selain Allah. selain Allah. Berarti orang fana ini letak besar letak kobet ki. Tak merasakan dua-duanya apa? Ya bercampur di antara dua-duanya. Nggak melewati. Kakek susah, ya. Kakek susah, ya. Kakek bunga, ya. Terus dari rumah. Sabiasa. Pana lebih tinggi. Sabiasa. Jadi seakan-akan padahal si Pan bako sebelum Bifan. Kimat, ini juga mau. Kan mata fana kada aku bisa gobek kok. Fana ben bakok ini kita bisa merasakan keduanya. Terus tahu nih, tak teman dia Pak. Pokok ngabeng lelang. Udah dapat atau tornam. Kalau beko sudah biasa. Oke. Cuma bersama. Oke. Wa amma ma'al fana'i wal baqa'i fala. Ada bastu ban Oke. kopi. Oke, setuju barang. Jadi kalau bako itu dirinya ada, Allah juga ada nih Pak. Makomul jam di sini Pak. Mun fana ini kan dirinya enggak ada, hanya Allah. Bako Allah ada, dirinya diadakan. Beko itu kan kalau beko kan kenapa kok tidak ada dua-duanya? Karena nafsunya sudah stabil. Sendir bahas mandir bahas. Pak ngamuk deh. Oh, lanjut. Allah kobet. Berkata Ustadz Abu Ali Al-Dabqaq. Ustadz Abu Ali Al-Dabqaq itu berpendapat atau mengatakan al-qabdu hakul hati minka wal bastu hakul abdi minhu. Al-qabdu adalah haknya Allah minka dari kamu. Dia ekspresi yang itu kamu yang ekspresikan. Qabd itu adalah haknya. Wal bastu hakul abdi minhu. Sedangkan bastun kegembiraan itu haknya hamba minhu yang datangnya al bastu dari Allah. Wala ayyakuna wala antakuna bihaqqihi minka atamu min antakuna bihaqqika minhu. Dan sungguh kamu berada dengan hak Allah darimu, hak Allah darimu. Berarti kamu berekspresi hak Allah
itu yang lebih sempurna daripada kamu dengan bagianmu dari Allah, dengan pendapatanmu yang kamu dapatkan dari Allah. Jadi yang lebih sempurna adalah keberadaan hak Allah yang darimu daripada pembagianmu yang dari Allah. Berarti kobat itu lebih sempurna daripada beset. Berat kalau kasih saya contohakin kurang pas lah neraka. Sepas dia membestu itu kalau kita rujuk ke sifat jamalah Gusti Allah. Mengkabdu Dan terkait makalah Abu Ali ini kan kata mutiara atau KN, sehingga usaha itu lebih baik daripada hasil usaha. Taatmu itu lebih sempurna atau lebih baik daripada pahala. karomahmu lebih baik istiqomahmu. Pahala itu adalah hatuka min Allah atau minku. Taatmu itu adalah hak Allah yang kamu harus laksanakan. Intinya haknya Allah darimu itu lebih sempurna daripada hakmu dari Allah. Ya, minta pahala. Sempurna. Ya, itu. Titik kaulu Abu Ali At-Taqwa. Berikutnya wa amma tabul qabdi wal basti fala. Kata musannif, adabnya qabd dan baset saya tidak mengetahui saat ini orang yang mampu memenuhi hasrat membicarakan adab tersebut dari ulama sufiyah maupun penulis bukunya. Wa innama wajadna lahum min dzalika isyaratin. Yang kami temukan dari ungkapan para ulama dan musannifin tersebut hanyalah sebatas isyarat-isyarat kepada permasalahan yang bersifat global. Jadi tidak memenuhi hasrat. Contohnya kaqaulul Imam Abdul Qasim Al-Qushairi ba'da antakallama ala lafzatain qabdi wal basti, seperti yang diungkap oleh Abdul Qasim Al-Qushairi setelah membicarakan dua lafadznya qabd dan basat. Wa tabyini ma'anihima, lalu menjelaskan maknanya dua lafadz tersebut ila anqala sampai pada ungkapannya wa qad yakunu qabdun, terkadang qabd itu yuskilu ala sahibihi sababu, membuat sulit bagi orang yang kena qabd mencari sebabnya. Dia orang yang kena qabd itu rata-rata tidak tahu apa sebabnya. Karena logikanya sekali tahu sebabnya tak akan terkena qabd, karena langsung menghindari sebabnya. La yadri ma mujibuhu wa sababuhu. Orang yang kena qabd itu tidak tahu apa yang mengakibatkan qabd serta apa penyebabnya qabd. Wasabilu sahibi hadzal qabd di atas teorinya, caranya orang yang kena qabd hanyalah at-taslim. Sudahlah, pasrah saja hatta yamdi dzalika waqt, sehingga waktu qabd itu berlalu. Liannahu law takallafa nafyahu wa istaqbala al-waqta qabla hujumi alaihi bi ikhtiyarihi zada fi qabdi. Karena sebenarnya andai dia berusaha keras menghilangkan qabd tersebut, atau dia menyongsong waktu sebelum atau menghadirkan waktu sebelum datangnya qabd kepadanya dengan upayanya sendiri, biktiari,
zada fi qabdi, maka akan semakin parahlah kobatnya, semakin bertambah. Ya apa kemampuan orang? Saya mau orkes tambah tadi orkes ya lesok. Ini salah satu bentuk COVID. Jadi COVID itu ada yang tidak diketahui sebabnya. Itu jangan ingin keluar, biarkan saja. Jadi kalau nggak tahu sebabnya, ya biarkan saja. Kalau memaksakan diri ingin keluar, tambah tambah COVID. Satu masalah kita selesai, nyari masalah boleh. Iya, jadi ingin keluar itu untuk ya tidak taslimnya itu, sehingga nambah masalah itu. Ya biarkan saja kalau nggak tahu sebabnya. Apakah sakit bisa digolongkan COVID? Gimana? Sakit. Sakit. Entah aku beda loh. Entah belum sakit. Ada sebabnya, sebab sakit. Itu apakah tergolong bastu apa kopdu? Maksudnya gitu. Apakah sakit itu tergolong COVID? Sakit itu COVID lah. ada sebabnya. Beli kesengalamin loh. Kan tayo sakit gigi semua. ngoreng luar kan tayo so nilai apa kober apa kok Sakit gigi kan bajana di elang kan elang. Mengusaha di sambilan itu sakit. Saya temu sebab aja kau tuh nyari jalan keluar. Setar semua. Iya. Sakit gigi sakit buat. Susah sakit cetak. Aja itu kebetulan. Aja mengsepas aja mengkobat dia. Orang dia dari hatinya itu selalu sifat adil Gusti Allah takut. Mbana takut sifat Allah. Aja pas dek terus saja. Melihat sifat adilnya Allah. Sifat adil, sifat jalalaan, jamala Allah. Wah, aku mengkora Allah maha adil. Saya sampai ini. Usah ngomong pengibadah. Dengan Allah maha pengukur. Terus aja pas aja. Ini kan rojak berkhawf nggak ada. Ini kan seidentik. Dari mana? Dari mana lanjut? Pokok intinya menurut Islam, siapa-siapa yang tertimpa musibah itu senang, itu termasuk pasti. Nah apa kok? Kalian sudah bahas. Mon se uji beringin kemewahan, uji beringin kano, senang, itu lah termasuk. Mon dari kata-kata sekolah Sayyidina Abu Bakar itu kan mau diuji beringin kemewahan ini kesusah intinya kan beda kayaknya. Jadi yang merasakan itu masing-masing, nggak bisa ya, nggak bisa door-to-door. Ketika seseorang diuji dengan kemewahan Door to door tak iso. COD iso. iso oh intinya kadang kayak iya makin bahasa bulat gigi intinya kadang kayak iya bahasa kadang apa gila bakun saya orang saya uji dengan kelapangan maka dia makan norok bunga lain bareng sebenarnya sehari pun menari pun ketika diuji dengan kemewahan dengan kelapangan itu susah ini begitu juga sebaliknya intinya beda kayak iya Mengeku bese dosa, mengtandi bese. pokoknya intinya kadang Ngaji pun. mungkin intinya kadang jika ujian sangat mudah, lapang dan segala macamnya, ini susah. Tapi ketika diuji dengan bala, ini ke bunga, ini intinya hari pun kan. Wala ala Intinya. wala ala yufidu zalika min usu'a adabi. Barangkali andai dia melakukan takalluf menghilangkan kodenya, itu justru melahirkan suku adabi. Tetapi wa idza taslama, jika yang dia lakukan taslim pasrah li hukmil waqti, pada hukumnya waktu, fa'an qaribin yazulul qabtu, maka sebentar lagi kodenya akan hilang. Kenapa? Fa innal haqqa subhanahu qala,
wallahu yabitu wa yabsutu. Waqad yakunu bastun yarid, dan terkadang bastun kelapangan itu datang seketika, berdatang tiba-tiba. Wa yusadifu sahibahu faltatan, dan mengena kepada orang yang kena basat secara faltatan, mengagetkan. Kenapa disebut bantah dan mengagetkan? La ya'rifu lahu sababan, orangnya tidak tahu penyebab. Yahuzzu sahibahu, yang sebab ini dapat membangkitkan orang tersebut, wa yastafizzahu, dan menyemangati dia. Fasabilu sahibihi as-sukunu, maka terkait yang demikian ini sahibu as-sukunu, caranya atau cara menerimanya sahibnya adalah sukun, tenang saja, wa mura'atul adabi, dan selalu menggunakan adab. Wa inna fi hadzal waqti lahu khatarun azimun, karena di dalam waktu yang seperti ini yang terjadi basat tersebut, sahibnya orang yang kena basat itu memiliki khatarun azimun, sesuatu yang mengkhawatirkan, yang sifatnya besar. Oleh karenanya diperingatkan falyahdzar sahibuhu makran khafiyah. Sebaiknya orang yang gembira, orang yang lapang itu mengkhawatirkan atau takutlah akan makran khafiyah, tipuan yang tersembunyi. Kama qala, sebagaimana diungkap oleh sebagian ulama. Futiha alayya babun minal basti fazalaltu, saya pernah mendapatkan sekali kegembiraan, babun atau pintunya kegembiraan, fazalaltu, kemudian saya jatuh, fahujibtu, kemudian saya terhijab an makomi, jadi hilang makomnya karena hanya mengalami bastun. Intaha kalamul Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Kemudian waqad ra'aitu kalaman maqsutan, kata penulis, saya melihat penjelasan yang panjang, mustawfiyun fi adabil qobti, yang memenuhi hasrat terkait adabul qobti wal basti. Keterangan tersebut di Sayyidi Abil Hasan Asyatili, milik Abil Hasan As-Satili. Wa ahbabtu an al-qurahu, maka saya akan menyebutkan di sini litatimma bil faedah, supaya faedah menjadi sempurna, allati ta'arrada lahal musannifu, yang dicoba diterangkan oleh muallif. Wa in kana kalamu Syahabil Hasan, sekalipun kalamnya Syahabil Hasan fi dzalika terkait adab tersebut a'ammu mimma huwa inda wairihi, lebih umum, lebih menyeluruh dibanding pendapat selain Syekh Abil Hasan min a'immati sufiyah. Qala, Syekh Abil Hasan mengatakan, al-qabdu wal bastu qallama yakhlul abdu minhuma, yang namanya qobat pengalaman sempit, wal bastu pengalaman lapang, qallama yakhlul abdu minhuma, sedikit sekali hamba tidak mengalami qobat dan basat. Jadi ada orang yang tanpa basat, tanpa qobat, tapi wujudnya qallama, sedikit sekali. Berarti vera, berarti sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Jadi umumnya orang mengalami ini. Wahuma yata'aqabani, dijelaskan kedua hal ini, qobat dan basat itu adalah bergantian. Kata aku bil laili wan nahar, seperti malam dan siang. Wal haqqu subhanahu yartati mikal ubudiyah fihi, sedangkan Allah
itu ridho ubudiyah dalam dua keadaan tersebut dari kamu. Langsung hitopnya ke kamu. Di kobat ubudiyah, di baset juga ubudiyah itu ridho. Umumnya bila baset ubudiyahnya lalai, bila kobat segera mendekat. Saat dua mentungal lompat. Bahkan nyari ijazah gitu. Faman kana waktuhu al-qabdu fala yakhlu min ayat lama sababahu awlayat lama. Maka barang siapa yang mengalami qobat, maka tidak bisa tidak ada dua kemungkinan. Salah satu dua kemungkinan. Pertama, dia ketahui sebabnya. Yang kedua, dia tak tahu apa-apa. Lama ngarang ya, malah